Jadi bener nggak kalau seorang Ahmad Dhani itu memang agak picky untuk memilih teman berbicara, teman diskusi, teman santai, teman apapun? Setahu saya sih enggak ya. Buktinya dia itu bergaul juga dengan siapa aja. Teman-teman dia bukan dari kalangan artis saja, bukan dari wartawan aja, bukan dari banyak dari orang biasa. Mungkin misalnya dari wartawan dia memilih artinya memilih orang-orang yang kira-kira juga punya satu visi, satu pemahaman, satu hobi mungkin atau satu ketertarikan. Kalau tidak punya ketertarikan pasti kan nggak terjadi dialog, tidak terlibat pembicaraan yang cukup menarik ya. Misalnya dia bergaul dengan ustadz juga nggak semua ustadz. Bahwa memilih memang harus juga. Saya juga memilih yang kira-kira membuat saya itu menjadi punya nilai lebih, menjadi bisa menambah ilmu, menjadi lebih positif. Menurut saya itu hal yang baik juga memilih. Wajar, kita mau nambah value dong. Kalau nggak nambah value buat apa gitu. Dan sempat bilang dia nggak punya kehidupan sosial kok katanya. Masa sih Dan? Ya sebenarnya semenjak saya menjadi single parents, sebenarnya enggak sih, dulu udah punya bakat jadi tidak mempunyai kehidupan sosial ya. Tapi setelah menjadi single parent semakin lagi karena kehidupan saya cuma untuk rekaman, bekerja, sama jagain anak, udah gitu loh. Kalaupun ada waktu keluar kota mungkin ya hanya untuk manggung aja, habis itu pulang lagi ke rumah gitu. Oke, saya mau ajak Anda berdua untuk lihat komentar dari Dewan Pers berikut ini, kita dengarkan sama-sama ya. Kalau pengalaman Dewan Pers, kasusnya memang 50-50 gitu ya. Dari sisi jurnalisnya, baik dalam pekerja infotainment ataupun wartawan, itu sering melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Persoalan privat dan publik ini dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah apa yang diliput oleh media. Nah, konten liputannya itu seharusnya karena televisi itu ruang publik, harusnya ya menyangkut hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Bukan urusan privat, urusan keluarga, urusan 1-2 orang. Kemudian dari sisi news gatheringnya, gitu ya. Dari kapan, di mana wartawan mengambil gambar atau wawancara, gitu. Antara artis dengan media itu kan ada simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Kami juga berpikir seharusnya artis itu welcome terhadap wartawan, media yang ingin melakukan liputan. Tetapi prinsipnya adalah meskipun seperti itu, pekerja media, wartawan tidak boleh memaksa. Setuju harus ada simbiosis mutualisme? Ya nggak usah antara musisi dan artis dan wartawan ya. Saya rasa semua juga ya, antara tukang parkir dan penjaga warung juga, semua manusia kan kehidupan sosial kan harus saling membutuhkan kan. Ya, nggak mungkin mereka hanya ambil untungnya saja, terus kita tidak diuntungkan gitu ya. Maka dari itu kadang-kadang saya juga merasa aneh gitu, di mana ada pemberitaan sebuah infotainment yang isinya saya jelek terus nggak pernah baik, itu kan juga bingung kita. Terus simbiosis mutualismenya di mana gitu loh? Kenapa? Ada yang sempat merasa ada yang ingin menjatuhkan, menjelekkan Dhani dalam beberapa belakangan ini? Ya itu kan bisa ditanyakan kepada masyarakat saja kan. Bisa ditanyakan masyarakat, saya nggak perlu jawab yang mana. Tapi kan masyarakat kan juga bisa menilai gitu. Kok beritanya tentang Ahmad Dhani kayaknya nggak ada baiknya gitu, kayaknya jelek mulu gitu kan. Dan gitu itu kan menjadi agak dalam tanda kutip aneh kan. Ada apa gitu? Kenapa Ahmad Dhani kok jelek terus pemberitaannya? Coba kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini. Silakan. Ya. Secara orang awam melihat Ahmad Dhani itu sosok, kalau sebagai pribadi seorang cowok, dia emang cowok banget, dia tegas. Cuman kalau untuk seorang public figure agak arogan. Si infotainment sendiri kan dia punya hak ya buat meliput segala macam gitu, dan Ahmad Dhani sendiri dia sebagai talent, sebagai artis juga dia punya privasi sendiri juga. Menurut saya infotainment yang terlalu berlebihan ya dalam mencampuri kehidupan pribadi seseorang. Ahmad Dhani terlalu arogan. Menurut saya antara media dan public figure itu harus memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain, karena keduanya juga saling membutuhkan. Satu sama lain kena masing sama-sama saling membutuhkan. Arogan. Nah, ini banyak sekali sih. Coba Mas Teguh, mungkin bisa bantu kita. Benar nggak dia arogan? Jangan-jangan saya sendiri nggak ngerti. Nah, gitu loh. Jadi mungkin gini ya, saya kan wartawan juga. Kadang-kadang orang tuh nggak sabar untuk mengikuti proses. Maunya begitu ditugaskan, datang, wawancara, selesai, ini
butuhnya haknya dia yang tapi dia nggak mikirkan bahwa hak seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain. Dia harus mentaati kewajibannya juga. Nah, rata-rata tuh memang pada nggak punya kesabaran di situ. Istilahnya mengikuti proses, harus ada janjian dulu. Harus ini berlaku pada semua orang atau pada Ahmad Dhani? Harus semua orang, pada semua orang. Aku rasa pada semua orang ya. Dengan pemberitaan seorang Ahmad Dhani gemar mencari sensasi? Saya rasa tidak, tetapi dalam kasus-kasus tertentu Ahmad Dhani menurut saya jeli memanfaatkan sesuatu yang sedang aktual. Sebagai contoh, sebagai contoh. Paling jago emang dia. Ketika heboh soal poligami, tiba-tiba dia meluncing lagu Madu 3. Ini menurut aku ini kecanggihan dia memanfaatkan yang sedang aktual. Dan saya rasa sebagai industri musik itu harus memang memanfaatkan situasi seperti itu. Justru itulah kelebihannya. Itu kelebihannya. Padahal sebenarnya aku bukan dari sisi memanfaatkan itunya, Mas ya. Tapi sebenarnya saya kan sebagai seniman ya, itu ingin mengucapkan say something gitu lah. Say something tentang apa yang terjadi. Menurut saya orang yang anti poligami itu menurut saya nih ya, itu tidak demokratis menurut saya. Menurut saya ya, orang yang anti poligami berarti dia tidak demokratis. Maka dari itu saya ingin menyampaikan pendapat itu melalui sebuah lagu, gitu aja. Jadi nggak anti poligami ya, Dan ya? Kalau saya nggak anti apapun, nggak anti apapun. Nggak anti apapun, termasuk poligami. Termasuk anti, ya? Poligami juga nggak anti saya. Oke, ini menarik ya. Oke, sosok seorang Ahmad Dhani kita 10 tahun ke depan seperti apa sih, Mas Teguh? Saya rasa mungkin dia akan menjadi pengusaha sukses ya, karena dia gigih di situ dan mencintai apa yang dia kerjakan. Mantap. Amin. Amin. Mas Teguh terima kasih dan kita break dulu dan kita kembali saat lagi yang Jazz Almin.